Once again. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Apakah Anda hari ini seorang yang pemalas atau menjadi kaum rebahan? Bagaimana cara mengatasi rasa malas? Berikut 3 tips mengatasi rasa malas menurut Bapak Chandra Putra Negara. Oke, jadi kita tahu bersama ya, rasa malas itu adalah hal yang sangat manusiawi ya. Jadi saya percaya bahwa semua orang itu pernah mengalami rasanya yang namanya malas ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengatasi rasa malas tersebut ya? Karena kita tahu ya, kalau terus-terusan malas ya, yang ada kita menjadi tidak produktif dan bahkan tidak bisa berkembang ya. Dan menurut Bapak Chandra Putra Negara ya, malas itu hanyalah soal mindset atau hanyalah soal pola pikir ya. Dimana hari ini kalau kita bisa melawan rasa malas itu, maka kita akan menjadi terbiasa ya dengan melawan kata malas atau menjadi rajin ya. Nah, berikut 3 tips yang menurut Bapak Chandra bagaimana cara untuk kita mengatasi rasa malas ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki target yang jelas ya. Ya betul, kalau misalnya contoh ya, contoh saja misalnya dalam bekerja ya, misalnya kalau kita hanya sekedar bekerja, oke, bekerja mendapat gaji ya sudah, mungkin kita akan cenderung bosan dan menjadi malas melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita memiliki target yang jelas, misalnya saya harus bekerja keras supaya saya bisa promosi jabatan ya, atau mungkin yang lain-lain, misalnya contoh dalam hal belajar yang sekolah, misalnya kalau saya belajar, saya punya target supaya saya bisa dapat juara 1 di kelas, maka itu saya harus melawan rasa malas ya. Dan ini target yang dibuat harus target yang begitu jelas ya, bukan sekedar target yang misalnya contoh saya mau belajar rajin supaya saya mau jadi orang pintar, nah itu tidak jelas. Tapi misalnya contoh saya harus menjadi juara 1 di kelas, maka itu target yang jelas ya. Contoh lain misalnya saya mau menurunkan berat badan ya. Kalau targetnya hanya sekedar mau kurus, itu target yang belum jelas. Tapi buatlah target yang jelas, misalnya saya harus menurunkan berat badan sampai 10 kilo ya, supaya berat badan saya di angka berapa kilo ya. Itu adalah target yang jelas, sehingga kita mau tidak mau kita akan berupaya untuk mencapai target tersebut. Oke, ya, tips yang kedua adalah memberikan punishment ya kepada diri kita sendiri ya, semacam hukuman ya. Jadi pada saat kita tidak melakukan target yang kita buat, maka kita memberikan punishment untuk diri kita sendiri. Contoh, misalnya hari saya memberikan waktu untuk saya belajar, misalnya 1 hari minimal 4 jam sehari ya. Jika saya tidak belajar 1 hari 4 jam sehari, maka apa yang saya berikan punishment untuk diri saya? Misalnya, saya tidak bisa menonton TV jika saya hari ini tidak belajar selama 4 jam. Itu yang membuat kita mau tidak mau harus belajar dan harus melawan rasa malas ya. Seperti contoh juga ya, misalnya kita mau diet seperti tadi ya, berarti saya harus berolahraga. Misalnya kalau saya tidak berolahraga, maka hari ini saya misalnya contoh tidak boleh makan daging dan lain-lain. Itu juga semacam punishment juga ya. Oke, dan yang tips yang ketiga adalah memberikan reward ya. Ya, selain kita memberikan punishment, maka kita juga bisa memberikan reward ya kepada diri kita sendiri, supaya kita semakin termotivasi juga untuk mencapai target tersebut ya. Misalnya apa? Misalnya contoh, kalau saya turun 10 kilo misalnya, maka saya akan menikmatinya ya, memberikan reward. Saya akan makan di satu restoran yang mahal ya, dengan makanan yang
banyak yang mewah ya, itu adalah satu reward buat saya. Jika saya bisa turun 10 kilo, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya itu. Saya akan berusaha melawan rasa malas tersebut. Contoh lain misalnya, kalau saya bisa nanti juara satu misalnya di kelas, maka saya akan mendapatkan atau saya akan membeli barang yang saya sukai ya, dan itu merupakan satu motivasi buat kita untuk melawan rasa malas yang kita miliki. Oke, ya demikian 3 tips ya mengatasi rasa malas menurut Bapak Chandra Putranegara di channel Success Before 30. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel saya ini dan berikan lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan komen untuk perkembangan channel ini ke depan. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan salam hebat luar biasa.